Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kita dari kelompok 1 dengan rekan Dania Diasa, Nadia Felinda dan Surya Akbar Rizkinata. Pada tugas Human Computer Interaction kali ini kita akan membahas tentang macam-macam perintah SQL. Nah, sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu ruang lingkup dari program yang akan kita yang akan kita buat. Yang pertama itu ada dari database itu sendiri. Ini melingkup yang pertama, sebab yang pertama adalah pengertian dari database itu sendiri. Terus kemudian yang kedua ada membuat database, ketiga ada menghapus database. Kemudian untuk yang kedua, subbab yang kedua itu data definition language atau disingkat DDL. Itu ada create table, lalu ada alter table, ada drop table dan join table. Kemudian data manipulation language ada memasukkan data ke dalam table atau insert data, kemudian melihat data pada tabel atau select, kemudian menghapus data pada tabel atau delete, dan mengupdate data pada tabel atau update. Kemudian ada SQL function, yaitu ada average atau AVG, kemudian count untuk menjumlahkan, terus max, kemudian min, dan sum. Nah, tadi adalah ruang lingkup yang akan kita bahas pada tutorial perintah SQL berikut ini. Dan untuk saat ini pertama kali mungkin kita membahas tentang dari yang sebelum pertama, database, dan bagian dari pengertian dari database itu sendiri. Database, apa sih yang dimaksud dengan database itu? Database adalah kumpulan dari data yang terhubung yang disimpan secara bersama-sama tanpa adanya kesalahan atau penggandaan, atau yang kita sebut redundancy, untuk melayani satu atau lebih aplikasi dalam menciptakan aplikasi yang optimal. Jadi, untuk menciptakan aplikasi yang optimal, sebuah aplikasi itu harus memiliki data yang jelas, data yang akurat, dan data yang dapat dipercaya supaya memperoleh ataupun didapatkan informasi yang bisa dipercaya dan informasi yang dapat diterima dan dapat dipahami oleh user, seperti itu. Nah, atau data yang tersimpan di dalam suatu wadah sehingga program atau aplikasi tersebut dapat secara bebas menggunakan data yang ada. Jadi data di sini adalah sebuah file-file atau berkas-berkas yang memiliki suatu informasi. Misalkan contohnya adalah data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Itu masih berupa data yang belum bisa diolah yang belum bisa memberikan informasi yang lebih jelas dan lebih tepat jika belum diolah lebih lanjut. Maka dari itu diperlukan yang namanya proses transformasian data menjadi informasi sehingga dapat diolah lebih lanjut. Bagaimana caranya? Caranya adalah data yang tadi, data mahasiswa tadi yang terdiri dari NIM, nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya, diatur oleh DBMS atau Data Management System, kemudian diakses oleh program aplikasi, dan kemudian menghasilkan sebuah informasi yang jelas. Itu adalah cara bagaimana transformasi data menjadi sebuah informasi. Oke. Baik. Nah, maka dari itu di sini akan kita jelaskan bagaimana untuk menggunakan perintah SQL supaya data yang kita peroleh dari yang masih dalam berbentuk file atau berkas tadi bisa dapat disimpan di dalam satu wadah dan nantinya akan bisa diolah lebih lanjut sehingga memperoleh informasi yang jelas. Nah, untuk saat ini aplikasi yang kita gunakan untuk menyimpan data atau file-file berkas yang kita miliki sekarang adalah database mahasiswa, yaitu adalah software atau aplikasi XMPP Control Panel. Anda bisa install sendiri, bisa Anda download sendiri aplikasi XMPP Control Panel ini. Tapi di sini kita tidak akan menjelaskan tentang bagaimana cara penginstalan XMPP-nya, tapi kan kita lebih fokus kepada perintah SQL yang ada dalam PHP MyAdmin nanti. Oke, untuk membuka atau menjalankan aplikasi XMPP Control Panel bisa kita double klik di icon shortcut pada XMPP. Oke, kemudian bisa kita klik start di bagian di service Apache dan service MySQL. Maksudnya adalah kita ingin mengaktifkan service atau layanan dari Apache dan MySQL yang mendukung aplikasi PHP MyAdmin bisa berjalan. Oke.
Kemudian setelah mereka running, kita klik bagian admin pada fungsi MySQL. Kita klik bagian admin. Nah, selanjutnya browser akan secara otomatis terbuka dan langsung masuk ke bagian PHP MyAdmin. Nah, berikut adalah tampilan awal dari PHP MyAdmin. Oke, cukup sekian mungkin presentasi tentang perintah SQL untuk subbab dari pengertian database. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Baik, setelah tadi di subbab yang pertama, teman-teman udah sedikit ada gambaran bukan tentang dari database itu sendiri, dari mulai pengertiannya, terus software apa saja yang bisa digunakan untuk mengolah data yang kita miliki. Nah, untuk yang selanjutnya kita lanjut ke subbab yang kedua dari database itu sendiri, yaitu adalah membuat database. Bagaimana sih cara untuk membuat database itu sendiri dengan menggunakan perintah SQL? Oke, mari kita sama-sama lihat. Nah, di tampilan awal dari PHP Admin sebenarnya ini sudah mendukung GUI-nya gitu, graphic user interface-nya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian nih membuat suatu database tapi dengan tidak menggunakan perintah SQL juga bisa, karena di sini mendukung GUI-nya. Jadi kita kalau misalnya kita mau di sini klik kelompok 1, kita klik create juga bisa sebenarnya, karena nggak usah kita nggak perlu ribet lagi buat yang namanya melakukan perintah SQL-nya. Tapi di sini agar kita jauh lebih mengerti tentang perintah SQL, jauh lebih baik kalau misalnya kita membuat ataupun melakukan segala macam fungsi di database itu menggunakan perintah SQL. Ada pilihannya di sini di tab SQL yang ada di tampilan PHP Admin. Jadi kita bisa menggunakan ataupun melakukan perintah apa saja di form SQL ini sesuai dengan perintah-perintah SQL yang ada. Gitu. Oke, untuk mula-mula kita mulai klik tombol SQL, tab SQL pada PHP Admin. Nah, gimana sih cara untuk membuat database itu? Apa perintahnya? Baik, kita bareng-bareng. Untuk perintahnya sendiri adalah create database spasi nama database-nya. Boleh bukan? Create spasi database spasi nama database yang Anda inginkan. Mau nama teman-teman sendiri, nama kelompok teman-teman sendiri, nama kuliah teman-teman sendiri atau undangan dan sebagainya, ini bisa teman-teman pilih sendiri. Oke. Nah, untuk saat ini kita menggunakan nama kelompok kita yaitu kelompok 1 karena kami dari kelompok 1. Oke. Udah ngerti bukan? Jadi create spasi database spasi nama database yang ingin teman-teman pilih. Di sini saya pilih kelompok 1 karena saya berasal dari kelompok 1. Oke, selanjutnya kita klik go. Nah, bagaimana cara mengecek kalau database tadi sudah di input atau sudah terbuat? Caranya adalah kita lihat bagian kiri sini. Bagian kiri ada tampilan PHP Admin. Nah, ini dia. Jika sudah ada nama kelompok 1 atau nama database yang tadi kalian buat, yang tadi kalian create database tadi, berarti database tersebut sudah dibuat oleh sistem. Dalam hal ini kelompok 1 sudah dibuat karena sudah terlihat di bagian kiri sini. Oke, itu adalah cara untuk membuat database. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, setelah tadi subbab yang kedua dari database adalah membuat database itu sendiri. Kita lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu adalah menghapus dari database. Misalkan nih teman-teman, wah tadi saya udah buat database ternyata tapi namanya masih salah, terus salah dalam pengetikan dan sebagainya gitu, kurang apa dan sebagainya gitu. Nah, ada cara untuk yang namanya menghapus dari database itu sendiri. Bagaimana sih cara untuk menghapus dari database itu sendiri? Mari kita sama-sama coba. Kita balik lagi ke web yang ada service dari PHP Admin-nya.
kita mulai lanjut ke tab SQL-nya untuk melakukan perintah SQL di dalam PHP Admin. Nah, untuk perintah dari cara menghapus database adalah seperti ini. Drop database spasi nama database yang ingin kita hapus. Misalkan tadi teman-teman pengen ngapus database yang tadi teman-teman buat gitu. Dalam hal ini kita tadi kan sudah membuat database kelompok 1 dan ingin kita hapus lagi nih, misalkan kurang apa dan sebagainya. Caranya adalah kita ketikkan drop spasi database spasi nama databasenya, dalam hal ini kita klik kelompok 1 gitu. Oke, mudah sekali caranya. Drop spasi database spasi nama database yang ingin teman-teman hapus, seperti itu. Dan jangan lupa diakhiri titik koma di bagian belakang. Oke, selesai, kita bisa klik go. Nah, kemudian akan muncul dialog seperti ini. Do you really want to drop database kelompok 1? Apakah kamu yakin ingin menghapus database kelompok 1? Kita klik OK. Karena kita memang benar-benar ingin menghapus kelompok 1, bukan sebagai database. Oke, nah bagaimana cara melihatnya? Balik lagi ke yang awal tadi, kita bagi. Kita lihat di bagian kiri pada tampilan PHP Admin. Sudah tidak ada bukan database kelompok 1. Nah, itu tadi adalah cara untuk menghapus database yang sudah kita buat. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan untuk perintah SQL dari menghapus database adalah drop spasi database spasi nama database yang teman-teman ingin hapus. Oke. Cukup sekian dari subbab yang ketiga dari database. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial perintah SQL. Setelah kita bahas tentang subbab yang pertama tentang database, selanjutnya kita melanjut ke subbab yang kedua tentang data definition language atau yang biasa disingkat DDL. Nah, di DDL ini ada beberapa subbab lagi, itu ada create table, ada join table, ada alter table, sama ada drop table. Nah, kita mulai dari yang pertama. Bagaimana cara untuk membuat tabel? Misalkan teman-teman nih tadi udah membuat database-nya nih. Nah, kan database itu masih kosong tuh, masih belum ada tabel apa-apa, masih belum ada data apa-apa. Nah, salah satu caranya adalah teman-teman ngisi dulu tuh di database-nya, baik itu berupa tabel-tabel yang ada, join tabel yang ada, atau yang lain sebagainya, supaya di database itu benar-benar terisi tuh. Makanya untuk yang pertama kita mulai dari create table, yaitu membuat tabel. Bagaimana sih perintah dalam membuat tabel itu sendiri? Baik, kita sama-sama lihat. Membuat tabel atau create table, sintaknya adalah create table spasi nama tabelnya, lalu buka kurung, jangan lupa buka kurung, kemudian nama kolom yang pertama, tipe datanya apa, lalu nilai atau length-nya atau panjangnya, kemudian constraint kolomnya apa. Baik, kita mulai dari yang pertama, nama kolom yang ini. Nama kolom di sini adalah misalkan kalian fokuskan pada satu tabel. Misalkan kalian mau ingin membuat suatu tabel kejuaraan misalkan. Nah, di dalam tabel kejuaraan itu ada apa aja sih? Yang pertama itu pasti ada yang membuat itu unik dan tidak sama dengan yang lain adalah ID kejuaraannya. Nah, makanya dari yang pertama kita buat di sini misalkan ID kejuaraan, nama kolomnya apa. Oke. Yang di bagian sini nama kolom di sini adalah nama kolom yang teman-teman pilih. Oke, kemudian ada yang namanya tipe data. Nah, tipe data ini adalah tipe data apa yang akan kita berikan pada kolom yang sudah ada, yang ingin kita buat, seperti itu. Misalkan teman-teman punya kolom nih, kolom nama mahasiswa. Tipe data apa sih yang cocok yang bisa digunakan untuk kolom mahasiswa itu sendiri? Apakah dia integer, apakah dia varian karakter, atau dia float dan lain sebagainya. Itu bisa kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita menulis. Misalkan kolom yang kita ingin berikan adalah kolom nama mahasiswa. Dengan demikian bisa kita gunakan tipe data varchar. Kenapa nggak integer?
Kalau integer kan angka, masa iya nama berupa angka? Nggak mungkin bukan? Itu adalah salah satu contoh dari tipe data. Kemudian ada yang namanya nilai. Nah, nilai di sini adalah panjang dari data yang akan kita berikan. Misalkan teman-teman udah punya kolom nama mahasiswa, kemudian tipe datanya varchar. Nah, teman-teman di sini batasin nih kira-kira panjang untuk nilai panjang ataupun nilai dari nama mahasiswa itu seberapa banyak. Tuh, misalkan di sini kita berikan nilainya adalah 50. Berarti maksimal panjang dari nama mahasiswa itu adalah 50 karakter. Termasuk spasi, termasuk simbol dan lain sebagainya. Tuh, berarti maksimalnya dari 50. Itu yang dimaksudkan dengan nilai ataupun panjang. Kemudian ada constraint column. Nah, di constraint column ini ada berapa banyak pilihan. Contohnya adalah not null. Nah, not null itu sendiri adalah pengertiannya adalah kita berarti nggak boleh yang namanya data tersebut tuh tidak terisi pada saat kita menginput data. Misalkan nih ada kolom ID kejuruan, kemudian ada kolom nama. Kolom ID kejuruan teman-teman isi karena dia sifatnya not null. Dan kolom yang kedua harus diisi karena dia sifatnya not null juga. Tapi pada saat teman-teman mengisi data pada tabel kejuruan, ternyata di kolom yang kedua di nama kejuruan teman-teman gak isi, cuma diisi yang kolom yang pertamanya aja atau kolom yang ID kejuruannya aja. Nah, itu nggak bisa karena sudah diperintahkan untuk diisi kedua-duanya karena punya constraint kolom not null di masing-masing kolom yang telah kita buat tadi. Jadi gitu. Kalau null itu berarti dia boleh dikosongkan. Kalau misalkan dia not null berarti dia tidak boleh untuk dikosongkan, harus diisi pada saat penginputan data atau penginsertan data. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya bersifat unik. Unik ini maksudnya adalah suatu record yang ada pada tabel tersebut, yang ada pada kolom tersebut memiliki keunikan tersendiri gitu, yang membedakan dengan kolom yang lainnya, yang membedakan dengan record yang lainnya. Misalkan yang mungkin lebih enak kita membahas tentang primary key terlebih dulu kali. Nah, primary key ini adalah kunci utama. Jadi dalam satu tabel diperlukan yang namanya kunci utama yang membedakan record dari satu tabel tersebut dengan record yang ada pada tabel yang sama. Dia yang membedakannya dengan record dari tabel yang sama itu apa? Nah, itu adalah yang disebut dengan primary key atau kunci utama. Kemudian ada yang namanya foreign key. Foreign key ini adalah kunci asing. Kunci asing di sini maksudnya adalah misalkan kita ingin membuat join table. Nah, di join table tersebut kan kita harus menginput ataupun mengambil primary key dari tabel yang lain kan, untuk bisa menghubungkan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Nah, itu ada yang disebut dengan yang namanya foreign key alias tabel lain, alias kunci asing, yang merupakan turunan dari primary key tabel yang melakukan join kepada tabel kita. Itu yang namanya dengan foreign key. Oke, balik lagi ke unique. Jadi unique itu adalah suatu constraint yang dibuat ataupun yang dikhususkan untuk suatu kolom yang memberikan sifat unik pada record dari kolom tersebut, yang membedakan dengan record pada kolom yang lain. Jika primary key sudah ada, unique masih bisa digunakan. Karena dalam satu tabel itu tidak memungkinkan untuk menggunakan ataupun memiliki lebih dari 2 primary key. Seperti itu. Oke, kecuali dia benar-benar dalam posisi foreign key-nya ada 2. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Kita bahas tentang create table terlebih dahulu. Oke, tadi ada create table seperti nama tabel, kemudian nama kolomnya, tipe datanya, terus nilainya, kemudian constraint kolomnya. Dalam hal ini kita menggunakan ingin membuat yang namanya tabel kejuruan dengan kolom ID kejuruan dan kolom nama kejuruan. Oke, dengan tipe datanya adalah integer. Kemudian constraint kolomnya berupa primary key karena dalam satu kolom diperlukan dan harus ada yang namanya menjadi primary key-nya. Kemudian ada not null, jadi dia tidak boleh kosong. Kemudian kolom yang kedua diakhiri dengan koma, jangan lupa. Kemudian ada yang namanya nama kejuruan. Nama kejuruan dengan tipe data varian karakter dengan panjang 50 dan not null juga.
Jadi jika kita lihat dari sintak ini, maka kita akan membuat yang namanya tabel kejuruan dengan kolom ID kejuruan dan kolom nama kejuruan. Oke. Nah, ini bisa kita lanjut ke ppmatnya lagi. Nah, kita masuk ke database kelompok 1, kita tinggal klik aja di bagian kiri, di bagian kiri dari tampilan ppmatmin. Nah, kita klik print.scale, kita create yang tadi, create tabel kejuruan. Oke, create tabel kejuruan. Lalu kita mulai dengan buka kurung, tutup kurung juga langsung bisa, nggak apa-apa. Kemudian kita klik enter. Nah, ada kolom apa aja tadi? Ada yang namanya ID, skor kejuruan, dengan tipe data apa? Integer, dengan constraint apa saja? Primary key dan not null. Oke. Kemudian yang kedua ada yang namanya nama underscore kejuruan, dengan tipe data apa tadi? Varchar, dengan panjangnya berapa? 50, dengan constraint apa? Not null. Jadi teman-teman masih ada yang bingung, kok integer nggak ada lengthnya atau panjangnya? Memang, jadi untuk tipe data integer itu tidak ada length data. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu kolom yang memiliki tipe data integer tidak usah kita berikan length data atau panjang datanya. Oke, kita lagi create table, spasi nama tabelnya. Tadi kita ingin membuat tabel kejuruan, kemudian ID underscore kejuruan, integer primary key not null, kemudian nama underscore kejuruan varchar 50 not null. Bisa kita lihat di sini ya. Oke, sama. Lanjut, kita klik go. Nah, jika sudah berhasil, nanti muncul dialog seperti ini. Your SQL query has been executed successfully. Berarti perintah SQL tadi benar. Nah, bagaimana cara melihatnya? Klik. Bisa dilihat dari bagian kiri pada tampilan ppmatmin sudah terlihat satu tabel, itu adalah tabel kejuruan. Kita klik tabel kejuruannya. Nah, di sini ada field ID kejuruan dan field nama kejuruan. Tadi adalah tutorial dari perintah SQL untuk membuat tabel. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Diingat lagi bahwa untuk membuat suatu tabel itu diperlukan yang namanya ketelitian. Jangan sampai teman-teman lupa dengan titik koma ataupun dengan koma itu sendiri, dengan besar kecilnya huruf, karena itu pasti akan berpengaruh pada masa yang akan datang gitu. Kalau misalkan teman-teman gak memperhatikan dari besar kecilnya huruf yang teman-teman pilih. Oke, sekian dari tutorial perintah SQL untuk membuat tabel. Terima kasih. Oke, balik lagi di tutorial perintah SQL. Setelah kita bahas sebelumnya tentang pembuatan tabel, akhirnya kita ingin membuat tabel, tapi tabel ini sudah melakukan join sama tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Tadi kita sudah membuat tabel kejuruan, bukan? Ya, jadi kita sudah membuat tabel kejuruan. Nah, kita ingin membuat tabel nih, satu tabel lagi, namanya adalah tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa ini yaitu mereference ke tabel kejuruan. Apanya? ID kejuruannya. Jadi gini, misalkan ada satu orang mahasiswa bernama misalkan saya dan Ediasa. Nah, di tabel mahasiswa itu, di tabel data mahasiswa itu terdapat kejuruannya, bukan? Dia itu kejuruan mana, berasal dari kejuruan mana, dari teknik informatika kah, dari teknik mesin kah, dari teknik elektronika kah. Maka dari itu diperlukan yang namanya join table. Data yang ada pada ID kejuruan yang ada di data mahasiswa nanti akan mereference dengan data yang ada pada ID kejuruan di tabel kejuruan. Oke. Jadi misalkan di tabel kejuruan belum kita input kejuruan teknik informatika, tapi di data mahasiswanya sudah ada nama mahasiswa yang menggunakan ataupun
berasal dari teknik informatika. Nah, itu nggak bisa karena belum kita input sebelumnya di tabel kejuruannya. Makanya kita input terlebih dahulu nih di tabel kejuruannya sebelum kita melakukan input di tabel mahasiswanya. Nah, untuk saat ini kita mulai namanya membuat join table. Kita lakukan relasi antara tabel kejuruan dengan tabel mahasiswa yang tadi. Relasinya adalah berbentuk ID kejuruan yang ada dari masing-masing tabel tersebut, yang fungsinya dari masing-masing mahasiswa diketahui dia berasal dari kejuruan. Oke, kita mulai melakukan perintah untuk melakukan join table. Nah, ini sama seperti tadi, kita membuat tabel terlebih dahulu, tabel mahasiswa, create tabel mahasiswa dengan kolom name, tipe datanya varchar 10 sebagai primary key, constraint-nya juga not null, terus ID kejuruan integer dan not null. Nah, untuk yang kolom yang kedua ini kan dia kan sebagai ibaratnya foreign key dari tabel mahasiswa. Yang seperti yang tadi bilang, foreign key itu adalah primary key yang berasal dari tabel lain. Dalam hal ini primary key dari tabel kejuruan kan ID kejuruan. Nah, turunlah ke mahasiswa, makanya ID kejuruan di sini disebut dengan foreign key seperti itu. Dan panjang datanya atau tipe datanya itu harus sama sesuai dengan yang ada pada tabel kejuruan. Kalau misalnya tadi tabel kejuruan tipe datanya integer, maka di sini harus integer, nggak boleh beda. Oke. Kemudian ada kolom nama dengan tipe data varchar dengan line 50, kemudian ada alamat varchar 200 not null juga constraint-nya. Nah, kemudian di bagian bawah ditambahkan lagi constraint fk underscore id underscore k. Nah, untuk yang constraint yang fk underscore id underscore k ini bisa terserah teman-teman mau namanya apa, mau foreign key, ID kejuruan dan sebagainya. Nah, ini saya namakan di sini adalah fk underscore id underscore k biar lebih mudah aja, foreign key underscore id underscore kejuruan. Ini adalah singkatan agar lebih mudah aja. Ini bisa teman-teman sendiri mau menandakan foreign key-nya itu seperti apa, namanya terserah teman-teman. Sebagai foreign key itu adalah kolom ID kejuruan yang references dari tabel kejuruan dengan kolom ID kejuruan. Oke. Constraint fk underscore id underscore k. Fk underscore id underscore k ini adalah nama dari foreign key-nya, terserah teman-teman mau namain apa. Sebagai foreign key itu adalah kolom ID kejuruan yang mereference kepada tabel kejuruan di kolom ID kejuruan. Oke. Ya. Ini bisa kita copy. Kita langsung melakukan perintah SQL. Kita lanjut ke perintah SQL. Kita paste aja. Oke. Create tabel mahasiswa dengan kolom name varchar 10 primary key not null dengan kolom ID kejuruan tipe data integer not null, kemudian ada kolom nama dengan varchar 50 not null, kemudian ada kolom alamat dengan varchar 200 not null, kemudian constraint-nya yang baru adalah constraint fk underscore id underscore k foreign key ID kejuruan yang mereference kepada tabel kejuruan di kolom ID kejuruan. Oke. Itu bukan. Jadi pertama kita create tabelnya dulu mahasiswa, kolomnya itu ada kolom apa aja, kemudian jangan lupa untuk menyisipkan kolom dari tabel lain yang melakukan relasi dengan kolom kita. Dalam hal ini ID kejuruan lah yang merupakan perelasian dari kolom dari tabel mahasiswa dan kejuruan dengan tipe data yang sama, yaitu integer. Kemudian di bagian bawahnya ditambahkan constraint spasi namanya, ini nama terserah kita, foreign key. Sebagai foreign key itu adalah ID kejuruan. Foreign key-nya adalah ID kejuruan yang melakukan reference kepada tabel kejuruan yang ini di kolom ID kejuruan. Oke. Ya, ini adalah perintah dari melakukan join table. Nah, bisa kita klik go saja. Nah, jika sudah ada perintah your SQL query has been executed successfully, berarti sudah benar. Oke. Ini adalah contoh untuk membuat join table dari mahasiswa.
seperti ini. Masih kosong nih tabel kejuruan, ini juga masih belum ada apa-apa. Oke. Berikut tadi adalah contoh untuk membuat tabel, tetapi dengan melakukan join tabel dengan tabel sebelumnya dengan tabel kejuruan. Semoga bisa bermanfaat. Perlu diingatkan untuk membuat suatu join table harus banget diperhatikan adalah kolom yang ada pada tabel yang ingin mereferensi itu tipe data dan panjang datanya harus sama dengan yang ada di atas. Oke, harus sama, nggak boleh berbeda. Oke, cukup sekian tutorial untuk membuat join table dalam perintah SQL. Semoga bisa bermanfaat dan silahkan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita udah membahas tentang perintah join table pada perintah SQL. Cara untuk membuat join table itu seperti apa? Udah punya bayangan dong bagaimana untuk membuat join table itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita melanjut ke sebab yang ketiga dari data definition language, yaitu adalah alter table. Nah, di alter table ini ada beberapa fungsi sebenarnya. Itu ada yang namanya yang pertama adalah add, kemudian ada drop, kemudian ada alter. Kita alter lagi. Nah, apa sih maksud dari add, drop, alter yang tadi saya tulis? Add di sini adalah kita ingin menambahkan kolom. Kita bisa menambahkan kolom. Jika misalkan kita udah membuat tabel nih, nah kita ingin menambahkan kolom lagi, itu dengan menggunakan perintah add. Kemudian ada yang namanya drop. Misalkan kita udah membuat tabel, tapi kita hanya ingin menghapus satu kolom saja, kan nggak mungkin kita hapus semua tabelnya kan, satu tabel tersebut kan. Makanya di sini menggunakan perintah drop. Kemudian ada lagi alter. Misalkan kita punya satu tabel dan punya satu kolom, misalkan kolom name. Ternyata kita salah. Name-nya itu kan harusnya panjangnya adalah 12. Tapi kita ketulis 10, jadi nggak muat kan itu. Nah, maka menggunakan yang namanya alter ini. Ini adalah ibaratnya perintah untuk mengubah struktur tabel yang ada, struktur kolom yang ada, gitu. Oke. Kita mulai yang pertama dengan perintah add-nya dulu nih. Bagaimana cara untuk menambah kolom? Oke. Mengubah struktur tabel atau alter table. Yang pertama adalah menambah kolom. Perintahnya adalah alter table spasi nama tabelnya. Ini bisa kita enter, bisa kita lanjutin juga bisa sebenarnya. Add spasi kolom name-nya, spasi data type-nya, spasi constraint-nya. Oke. Contohnya adalah kita ingin menambahkan kolom nomor telepon misalnya. Perintahnya adalah alter table spasi mahasiswa spasi enter add spasi nomor telepon voucher 12 not null. Jadi kita ingin menambahkan kolom nomor telepon nih di tabel mahasiswa yang tadi telah kita buat. Tuh, caranya adalah alter table spasi nama tabelnya. Untuk saat ini kita menggunakan nama tabel mahasiswa karena kita ingin membuat ataupun menambahkan kolom pada tabel mahasiswa. Add spasi, add ini fungsinya adalah untuk menambahkan kolom. Jadi dilihat dari sini, add. Kalau di add berarti dia ingin menambahkan kolom. Spasi nomor telepon ini adalah nama dari kolom yang ingin kita tambahkan. Spasi tipe datanya varchar, lengthnya 12, constraint-nya not null. Oke. Sekarang kita coba di SQL. Ini ya. Alter table mahasiswa add no telepon voucher 12 not null. Oke. Kita klik go. Nah, kalau udah ada bacaan your query has been executed successfully, ini berarti udah benar. Bisa kita lihat di strukturnya. Nah, sudah muncul bukan kolom nomor telepon yang tadi adalah cara untuk menambahkan kolom pada tabel. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang bagian kedua adalah drop kolom. Bagaimana caranya? Berikut adalah caranya. Drop. Nah, menghapus kolom. Caranya adalah alter table spasi nama tabelnya, kemudian drop kolom spasi nama kolomnya. Misalkan kita ingin menghapus kolom nomor telepon yang tadi udah kita buat nih di tabel mahasiswa. Nah, caranya adalah
alter table spasi nama tabel yang tadi, itu tabel mahasiswa yang ingin kita hapus nomor teleponnya, kemudian drop spasi kolom spasi nama kolomnya. Nama kolom yang tadi adalah nomor telepon. Jadi bisa kita lihat di sini, kita ingin mengalter tabel ataupun merubah struktur tabel mahasiswa dengan cara menghapus kolom nomor teleponnya. Oke, kita coba lagi di perintah SQL. Tabel mahasiswa drop kolom nomor telepon. Nah, ini bisa kita klik go. Nah, nanti akan muncul tampilan ataupun dialog. Do you really want to alter tabel mahasiswa drop kolom nomor telepon? Apakah kamu yakin ingin mengubah struktur tabel mahasiswa dengan menghapus kolom nomor telepon? Kita klik OK karena kita ingin menghapus kolom nomor telepon. Nah, berhasil bukan? Kita lihat lagi di strukturnya. Sudah tidak ada lagi bukan yang tadi kolom nomor teleponnya. Tadi adalah cara untuk merubah suatu tabel dengan menghapus kolom nomor telepon dari tabel mahasiswa. Selanjutnya ada yang namanya alter table. Nah, di alter table ini kita bisa merubah struktur data tabel. Itu bisa berupa, misalnya kita mengubah tipe data karakter ke integer pada kolom nama, seperti itu. Misalkan nih, kita contohkan terlebih dahulu aja deh. Kita buat tabel baru, kita buat kolom baru di tabel mahasiswa, misalkan mahasiswa. Nah, kita add, misalkan di sini kita add nilai. Nah, nilai dengan tipe data varchar, misalkan varchar dengan panjangnya 2. Sengaja kita salah-salahin aja dulu. Oke, varchar 2 dengan constraint-nya not null, nggak boleh dia nggak diisi. Oke, alter tabel mahasiswa add nilai varchar 2 not null. Jadi kita pertama-tama nih untuk bisa mengubah struktur tabelnya, kita berikan contoh terlebih dulu aja. Kita buat tabel kita buat kolom baru lagi, yaitu alter tabel mahasiswa add nilai varchar 2 not null. Jadi kita ingin merubah struktur tabel mahasiswa dengan menambahkan nilai kolom nilai dengan tipe data varchar. Oke, kita klik go. Nah, kita bisa lihat udah ada kan kolom nilai dengan tipe data varchar. Nah, selanjutnya kita ingin merubah nih, kan nilai kan nggak mungkin kan dia tipenya varchar, kita rubah menjadi integer. Bagaimana caranya? Jadi caranya adalah mudah sekali. Alter table mahasiswa adalah nama tabelnya, kemudian kita alter kolom. Jadi kalau tadi untuk menambah itu adalah add, kalau menghapus ada drop kolom, tapi kalau mengalter atau merubah struktur tabel di satu kolom menggunakan perintah alter kolom. Oke, halo alter kolom. Tadi nama kolom yang ingin kita rubah apa tadi? Ya, nilai. Berarti kita klik nilai dengan tipe data yang baru yang ingin kita rubah. Misalkan tadi kan varchar, kan nggak mungkin kan nilai berupa varchar varian karakter, harus berupa integer bukan? Nah, makanya kita klik integer, spasi constraint-nya not null, dia nggak boleh diisi juga, nggak boleh kalau nggak diisi juga. Jadi alter table spasi mahasiswa alter kolom nilai integer not null. Jadi kita ingin merubah struktur tabel mahasiswa dengan merubah struktur kolom nilai yang tadinya berupa varchar 2 tipe datanya menjadi integer. Oke, kita klik go. Ya, pernah cek di menu. Nah, sebagian besar dari perintah MySQL yang ada itu tidak mendukung terhadap perintah alter kolom yang sekarang. Sekarang dirubah menjadi perintah change. Akan saya jelaskan. Sekarang berubah menjadi perintah change. Oke, sebentar. Nah, jadi untuk di PHPMyAdmin ini sudah berubah perintah SQL untuk merubah alter table-nya itu. Dia berubah menjadi sekarang dalam bentuk perintah SQL change. Seperti ini jadinya. Alter table mahasiswa spasi change kolom.
seperti ini. Kolom yang tadi apa, misalkan tadi kolom yang kita rubah adalah nilai, dan kolom sekarang kita kasih nilai lagi, kita beri nama nilai lagi dengan tipe data integer dengan constraint not null. Jadi sekarang berubah menjadi change, bukan alter lagi. Oke, bisa ketik go. Nah, jarak sekitar udah bisa berubah. Kita bisa klik struktur untuk melihatnya. Nah, sudah berubah bukan, yang tadinya nilai berubah varchar menjadi integer 11 seperti itu. Jadi sekarang itu dia menggunakan perintah change, yang tadinya berupa alter kolom ini dirubah menjadi change seperti itu. Ini bisa kalian tulis. Jadi ada beberapa software yang masih menggunakan alter kolom sebagai perubahan tipe data untuk struktur tabel, tapi ada beberapa software juga yang menggunakan yang sudah berubah menjadi change untuk mengubah tipe data pada struktur tabel seperti itu. Oke, tadi adalah cara ataupun contoh untuk merubah struktur tabel berupa menambah kolom nilai, menghapus kolom nilai, dan mengubah struktur kolom nilai lagi menjadi integer 11 yang tadinya varchar 2. Berikut tadi adalah contoh dari data table. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk dicoba, teruslah belajar, dan insya Allah pasti akan bisa. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kita kelompok 1 tentang tutorial perintah SQL. Setelah kita bahas tentang membuat tabel, join tabel, dan merubah struktur tabel, langkah selanjutnya adalah kita ingin melakukan tutorial untuk membuat ataupun maksud kami adalah menghapus tabel. Udah banyak kan materi-materi yang udah kalian pahami sebelumnya tentang melakukan join dan merubah struktur tabel. Langkah yang terakhir untuk DDL ini adalah menghapus tabel. Nah, kita balik lagi ke PHP admin ya. Kan sayang ya kalau kita menghapus tabel yang udah kita buat tadi ya. Mendingan kita buat tabel baru lagi aja kali ya. Kita buat tabel baru, dan tabel itu baru kita hapus lagi. Kita aja biar kita lebih banyak belajar juga untuk membuat suatu tabel. Oke. Buat create tabel prodi misalkan. Kemudian dengan tipe data dengan nama kolom ada ID skor prodi misalkan, dengan tipe data varchar, dengan panjangnya 5, dengan constraint primary key dan not null misalkan. Kemudian ada yang namanya nama prodi, kolom nama prodi dengan tipe data varchar, dengan panjang kolomnya 50, dengan constraint-nya not null. Jangan lupa tutup kurung, titik koma. Jadi yang salah di sini, bentar, kita benarkan terlebih dahulu. Ya, jadi kita di sini buat tabel baru yang bernama prodi dengan kolom ID prodi dengan tipe data varchar, dengan length datanya 5, kemudian kolom nama prodi dengan varchar 50 dengan constraint-nya not null. Oke, kita klik go. Nah, berarti sudah ada kan tabel prodi, sudah muncul tabel prodi di sini. Nah, selanjutnya adalah kita ingin menghapus tabel prodi. Bagaimana cara untuk menghapus tabel? Caranya adalah mudah sekali. Menghapus tabel, drop table spasi nama tabelnya. Udah, gitu dong. Saatnya kita ingin menghapus tabel prodi, berarti dengan perintah drop table spasi nama tabel yang ingin kita hapus tadi adalah prodi. Udah bukan? Cuma drop spasi tabel spasi nama tabel yang ingin kita hapus. Oke, kita klik go. Nah, nanti pasti bakal muncul ya, kalau kita yang namanya menghapus atau merubah struktur tabel, pasti muncul yang namanya dialog seperti ini. Yakin gak kita mau menghapus? Yakin gak kita mau merubah? Kita klik OK. Nah, kita lihat lagi di strukturnya, sudah tidak lagi tabel prodi. Mudah sekali bukan untuk menghapus data ataupun menghapus tabel dari database? Gampang banget, drop spasi tabel spasi nama tabel yang ingin kita hapus. Oke, selesai sudah sebab kita tentang data definition language
atau DDL dari membuat tabel, dari melakukan join tabel, dan melakukan struktur tabel, serta melakukan penghapusan terhadap tabel. Dipelajari lebih lanjut tentang data definition language, karena ini adalah bagian awal dari membuat suatu database. Dipahami betul-betul. Selamat mencoba buat teman-teman, semoga berhasil. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelompok 1 tutorial untuk perintah SQL. Setelah kita pahami dari subbab yang pertama ya database dan subbab yang kedua data definition language, lanjut ke subbab yang ketiga dari data perintah SQL itu sendiri adalah data manipulation language. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan di data manipulation language yang biasa disebut dengan DML? Yang pertama adalah memasukkan data ke dalam tabel, kemudian melihat data pada tabel, menghapus data pada tabel, dan mengupdate data pada tabel. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari yang memasukkan data ke dalam tabel. Misalnya kita balik lagi nih ke ppmadmin-nya. Kita udah punya dua tabel kejuruan dan tabel mahasiswa. Di tabel kejuruan tadi udah ada beberapa yang saya isi. Record yang pertama ada 101 dan 102. Tabel mahasiswa masih kosong, sebelum ada. Nah, untuk melakukan insert data ataupun memasukkan data ke dalam tabel dalam hal di database kelompok 1 yang merupakan tabel master adalah tabel kejuruan. Jadi bagaimanapun juga untuk pertama-tama kita harus mengisi tabel kejuruan sebelum kita mulai mengisi tabel mahasiswa, karena di tabel mahasiswa ada tabel ID kejuruan yang harus diisi sebelumnya. Maka dari itu kita harus mengisi tabel kejuruannya. Bagaimana sih perintah untuk melakukan ataupun menginsert data ke dalam tabel? Kita ada perintahnya. Insert data. Insert itu spasi nama tabelnya. Terus ada dua cara. Yang pertama ada cara yang insert itu nama tabel seperti ini, dan yang kedua yang seperti ini. Yang pertama caranya adalah insert into nama tabel spasi field yang ada dalam tabel tersebut spasi value spasi record yang akan Anda isi dari masing-masing kolom. Yang kedua adalah insert itu nama tabel spasi value spasi isi dari tabel-tabel yang ada, langsung isinya kayak gitu. Apa bedanya antara perintah yang pertama dengan perintah yang kedua? Kalau perintah yang pertama kita sebutkan terlebih dahulu, kita jabarkan terlebih dahulu kolom-kolom yang ada di tabel kejuruan, tapi di perintah yang kedua kita tidak usah yang namanya menjabarkan lagi kolom-kolom yang ada di tabel kejuruan, jadi langsung values-nya saja. Kita buat cara yang mudah aja, insert into nama tabel spasi values-nya aja, maksudnya kita sebutkan kolom-kolomnya. Oke, insert into spasi nama tabel spasi values spasi recordnya. Oke, kita coba menggunakan perintah SQL. Kita lihat terlebih dahulu di tabel kejuruan ada fields ID kejuruan dan ada field nama kejuruan. Oke, klik insert into nama tabelnya apa yang ingin kita masukkan, kejuruan spasi values. Dengan yang pertama adalah record dari kolom yang pertama, yaitu ID kejuruan. Tadi sudah ada 101 dan 102 di yang sebelumnya, jadi kita 103 misalkan. Dengan misalkan teknik informatika misalkan. Lupa dikasih petik, jangan lupa diberikan petik. Oke, terus saja nanti informatika. Jadi insert into kejuruan values record yang dari kolom yang pertama dan record dari kolom yang kedua, dipisahkan dengan koma dan diberi tanda petik di setiap recordnya. Jangan lupa diberi tutup kurung lagi dan titik koma di bagian belakang. Kita klik gua aja. Masih ada yang salah nih. Ada yang tahu di mana salahnya? Ya, benar sekali. Di 103 harusnya ada koma, bukan titik. Oke, kita klik gua lagi. Nah, setelah berhasil kita klik browse. Nah, sudah ada bukan record 103 dengan nama kejuruan teknik informatika. Tadi adalah cara untuk bagaimana kita untuk memasukkan data ke dalam tabel. Oke, berartilah lebih dalam mengenai cara untuk memasukkan data ke dalam tabel.
biar lebih mudah kali ya, kita input data lagi deh ke mahasiswa. Gimana? Oke. Nah, kita mau input lagi nih ke tabel mahasiswa. Kita coba lagi deh. Kita insert into mahasiswa. Oke, dengan values ada kolom apa aja. Kolom pertama adalah nomor NIM, misalkan NIM saya sendiri 31. Oke, terus setelah NIM ada namanya ID kejuruan. Nah, ini ID kejuruan ini harus sama dengan yang ada pada tabel kejuruan. Bisa kita lihat terlebih dahulu. Nah, di tabel kejuruan ada ID kejuruan 101, 102, dan 103. Kita klik yang 103, misalkan kita pilih yang 103. Oke, kemudian namanya siapa? Ini Diasa. Kemudian alamatnya di mana? Misalkan Bekasi Barat. Kemudian ada nilainya. Nilainya berupa integer. Nilai misalkan 90. Oke. Insert into mahasiswa. Values yang pertama adalah kolom NIM-nya, record dari kolom NIM. Kemudian record dari kolom ID kejuruan yang harus sama dengan ID kejuruan yang ada di tabel kejuruan yang ini. 102, 103. Kemudian namanya, kemudian alamatnya, dan yang terakhir adalah nilainya. Oke, kita cek koma di bagian belakang. Kita klik go. Sudah berhasil, kita bisa klik browse. Ini dia. Dengan NIM 471, dengan ID kejuruan 103, dan dengan nama Dani Diasa, dengan alamat Bekasi Barat, dan dengan LSB. Tadi adalah cara untuk masukkan data ke dalam tabel. Semoga bisa membantu buat teman-teman. Silakan dicoba lagi, silakan dipahami lagi, dan silakan untuk bereksperimen lebih lanjut. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi pada kelompok 1. Setelah kita mulai dari sebab pertama, yaitu memasukkan data ke dalam tabel dari sebab MDML, data management language, yang sebenarnya adalah melihat data pada tabel. Untuk melihat data pada tabel sendiri, banyak sekali fungsi dari perintah select ya. Seperti kita ketahui bahwa tadi kita sudah melakukan insert data ke tabel kejuruan dan tabel mahasiswa dari masing-masing tabel. Jadi kita ingin melihat data pada tabel tersebut, tapi dengan menggunakan perintah SQL, bukan menggunakan perintah browse yang sering kita gunakan. Untuk yang pertama adalah kita ingin menampilkan data seluruhnya dan pada seluruh kolom. Jadi menampilkan seluruh data pada seluruh kolom. Semua yang ada pada tabel tersebut kita kumpulkan dan kita tampilkan. Perintahnya adalah select bintang from nama tabelnya. Select bintang ini maksudnya adalah all. Jadi fungsi bintang di sini adalah maksudnya all, semua from dari tabel mahasiswa. Kita coba di perintah SQL, select bintang from mahasiswa. Oke. Select bintang from mahasiswa. Kita ingin menampilkan seluruh data yang ada pada tabel mahasiswa. Kita klik go. Nah, muncullah semua tabel yang ada, semua kolom yang ada pada tabel mahasiswa, dan semua data yang ada dalam tabel mahasiswa. Itu adalah fungsi dari select bintang from mahasiswa. Jadi semua data dan semua kolom ditampilkan di perintah ini. Kemudian ada yang namanya menampilkan seluruh data pada kolom tertentu. Jadi kita ingin menampilkan data nih, tapi hanya pada kolom tertentu saja. Misalkan tadi di mahasiswa ada kolom NIM, ID kejuruan, nama, alamat, dan nilai. Tapi kita nggak butuh semua datanya, tapi yang kita butuhkan hanya NIM sama nama. Nah, ada salah satu caranya, itu adalah select spasi kolom NIM spasi from nama tabelnya. Jadi select spasi nama kolom yang akan kita tampilkan. Dalam hal ini kita ingin menampilkan NIM sama nama, misalkan kita hanya ingin menampilkan NIM sama nama saja. Select NIM, nama spasi from nama tabel mahasiswa. Oke. Select spasi NIM spasi nama from mahasiswa. Jadi kita ingin menampilkan tabel mahasiswa tapi hanya kolom NIM sama nama saja. Kita mulai select NIM, nama from mahasiswa. Oke. Klik go. Nah,
hanya muncul kolom NIM sama kolom nama aja, ya bukan? Data yang ada pada kolom NIM sama kolom nama ditampilkan semuanya, tapi yang dimunculkan hanya kolom NIM sama nama, karena kita hanya melakukan select pada NIM sama nama. Itu tadi perintah select yang kedua. Selanjutnya itu yang ketiga, ada yang namanya penampilan data menggunakan cross order by. Jadi kita ingin melakukan perurutan data nih, misalkan ada berbagai macam beribu-ribu data, misalkan ada beribu-ribu data. Nah, kita ingin melakukan pensortiran ataupun pengecekan data dari yang paling akhir, yang paling bawah. Ada constraint ascending dan descending. Kalau ascending ini dari yang awal, kalau descending ini dari yang paling akhir. Gitu. Misalkan kita ingin melakukan select name sama nama lagi dari mahasiswa juga, tapi dilakukan perurutan melalui nama secara descending, berarti dari yang paling akhir, paling ujung. Gitu. Oke, kita bisa coba lagi, select name, nama from mahasiswa, order by nama des. Oke, jadi kita ingin melakukan perurutan data dari kolom nama secara descending. Oke, secara descending. Select name, nama from mahasiswa, order by nama des. Klik go. Bisa terlihat di sini. Jadi tanda merah yang ada di sini membuktikan bahwa dia di order by nama secara descending. Yang tadinya Dani yang pertama, jadi Dani yang paling akhir, karena yang ditampilkan yang awal adalah yang paling akhir. Seperti itu. Itu fungsi select yang ketiga. Selanjutnya ada select yang keempat. Fungsinya adalah menampilkan data menggunakan close where. Close di mana? Menggunakan kondisi. Jadi kita contohnya adalah select, perintahnya adalah sintak select bintang from nama tabel where kriterianya seperti apa. Misalkan select, kita ingin menampilkan semua data dengan nama Dani Adiasa. Jadi select bintang from mahasiswa where nama sebenarnya Dani Adiasa. Jadi kita akan menampilkan semua data yang ada dalam tabel mahasiswa dengan nama Dani Adiasa saja. Oke, kita coba lagi, select bintang from mahasiswa where kita ingin melihat nama yang Dani Desa saja. Misalkan where nama sama dengan Dani Adiasa, Dani Adiasa. Oke, kita tutup koma. Jadi kita hanya menampilkan data yang ada pada tabel mahasiswa dengan nama Dani Adiasa saja. Tuh, kita klik go. Nah, yang muncul hanya tabel ataupun data yang memiliki nama Dani Adiasa saja. Ini terlihat beda sendiri kan warnanya. Yang kita tulis tadi nama sebenarnya Dani Adiasa, dia tabelnya akan diberi tanda kuning di bagian pinggir-pinggirnya, bordernya. Itu tadi adalah perintah select yang keempat. Selanjutnya kita lanjut ke yang kelima, yaitu adalah menekan data menggunakan cross like. Jadi misalkan gini, kita ingin menampilkan data dari mahasiswa, tapi yang kita tahu adalah nama tersebut bermula dari D, misalkan yang ada D-nya atau dan sebagainya. Nah, itu kita bisa menggunakan close like seperti ini, seperti itu. Oke, bisa kita contohkan select name nama from mahasiswa where nama like, cuma beda di sini doang, like sama dengan like yang petik D persen, seperti itu. Oke, kita mulai lagi, select bintang from mahasiswa where
nama where nama like sama dengan tanda petik D itu apa? D persen. Oke. Seperti itu. Where nama like D persen. Where nama spasi like spasi tanda petik 2 D persen. Seperti ini. Oke. Jadi kita hanya ingin menampilkan data mahasiswa dengan yang memiliki huruf D di namanya. Kita klik dulu. Nah, hanya muncul 2 kan, Dani sama Dian, karena yang memiliki huruf D di kolom namanya hanya record Dani Desa dan record Dian Suharni. Sedangkan untuk Gilang Arsya, dia tidak memiliki huruf D, jadi tidak ditampilkan. Itu adalah slide yang ke-5. Selanjutnya adalah slide yang ke-6. Itu menampilkan data menggunakan close between. Jadi kita lihat menggunakan sintak antara, di antara. Jadi kita misalkan nih, kita ingin menampilkan data mahasiswa dengan nilai yang di antara 80 dan 90. Misalkan seperti itu. Atau kita lebih fokuskan lagi misalkan di antara 85 dan 90 misalkan. Dengan menggunakan perintah seperti ini. Tapi perintah sekali lagi. Oke, saya bilang from mahasiswa where nilai between 85 dan 90. Jadi kita hanya menampilkan data dari tabel mahasiswa dengan nilai di antara 85 dan 90. Oke, kita klik go lagi. Nah, yang muncul hanya nama Dania Desa dan Gilang Arsya, karena yang nilainya lebih dari 8, yang di antara 85 dan 90 hanya Dania Desa dan Gilang Arsya. Sedangkan Dian Suharni memiliki nilai 83, jadi tidak ditampilkan. Seperti itu adalah perintah-perintah yang bisa kita gunakan untuk menampilkan data. Banyak sekali perintah-perintahnya, dari mulai menampilkan data seluruhnya pada seluruh kolom dan menampilkan seluruh data pada kolom tertentu, kemudian menampilkan data menggunakan close order by, kemudian menggunakan close where, kemudian close like, dan close between. Baik, sekian tutorial perintah SQL untuk menampilkan data dari subbab yang kedua dari DML. Silahkan dicoba, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke kelompok 1 tutorial perintah SQL. Sebelumnya kita sudah belajar dari subbab DML tentang bagaimana cara memasukkan data ke dalam tabel, lalu melihat data pada tabel yang fungsinya benar-benar luar biasa sekali, banyak sekali fungsinya. Selanjutnya kita bisa belajar tentang bagaimana cara untuk mengupdate data pada tabel. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam penulisan suatu record pasti ada saja yang beratnya salah penulisan dan sebagainya. Nah, itu masih bisa kita lakukan update data kepada tabel tersebut gitu, untuk bisa menggantinya sehingga menjadi lebih benar. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di record yang ada di tabel mahasiswa ada record 47101.035 merupakan NIM dari Gilang Arsya dan alamat Harapan Jaya. Nah, di sini kurang A kan, Harapan Jayanya. Bagaimana cara kita mengganti Harapan Jaya Harapan Jaya ini menjadi Harapan Jaya? Gak mungkin kita hapus semua data yang ada di tabel mahasiswa ini, ya bukan? Kita harus bisa yang namanya mengedit data pada tabel tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah update spasi nama tabel spasi set spasi nama kolom 1 sama dengan data baru, koma where kriteria sama dengan gini. Contohnya begini. Update tabel mahasiswa. Set alamat sama dengan Harapan Jaya yang benar, where NIM sama dengan 471301035. Kenapa saya pilih di sini NIM 471301035? Cobalah untuk melakukan jika kalian ingin mengupdate satu record saja dalam tabel tersebut, cobalah untuk memilih primary key sebagai kriteria where-nya. Tapi jika kalian ingin
melakukan update kepada seluruh tabel, gunakanlah kriteria yang benar-benar bisa mewakili record yang ada pada tabel tersebut. Misalkan kita ingin mengupdate NIM yang ada pada misalkan nilai yang ada pada tabel mahasiswa semuanya menjadi nilainya semuanya 90, misalkan semuanya 90. Yang akan kita lakukan where-nya adalah berarti where ID kejuruan sama dengan 103, karena 103 ini mewakili seluruh record yang ada pada tabel mahasiswa. Itu juga kita ingin mengupdate data tetapi keseluruhan yang mewakili tabel tersebut, kriterianya keseluruhan yang mewakili tabel tersebut. Jadi kita ingin mengupdate seluruh datanya, bukan cuma satu data aja. Tapi jika kita ingin mengupdate satu data saja, cobalah untuk memilih primary key-nya sebagai kriterianya, karena hanya dialah yang akan diupdate. Yang tidak memiliki data ataupun yang tidak memiliki penggandaan dengan record yang lainnya, yang membuat mereka bersifat unik ya NIM-nya. Jadi seperti itu. Jadi perintahnya adalah kalau misalnya kita ingin menghapus ataupun mengupdate data pada tabel mahasiswa di kolom alamat yang tadinya Harapan Jaya menjadi Harapan Jaya, perintahnya adalah update tabel mahasiswa, set alamat sama dengan Harapan Jaya, where NIM sama dengan 47130130135. Jadi kita akan merubah alamat menjadi Harapan Jaya yang memiliki NIM 471301305, yaitu NIM-nya Gilang Harsha. Oke, kita mulai. Ke mahasiswa, kita perintah main scale-nya, update mahasiswa, set alamat sama dengan data barunya. Apa data barunya? Harapan Jaya, where NIM sama dengan 471301005. Oke, update mahasiswa, set alamat sama dengan Harapan Jaya, where NIM sama dengan 471301035. Oke, sama seperti perintah yang ada di sini, update spasi nama tabelnya, set spasi nama kolom yang ingin kita rubah, spasi record barunya, data barunya, spasi where sama dengan kriterianya. Oke. Nah, ini bisa kita klik go. Berhasil bukan? Kita lihat lagi di browse. Kita browse untuk melihatnya. Tadi kan Harapan Jayanya tulisannya Harapan Jaya, nggak ada A-nya. Sekarang udah kita update jadi Harapan Jaya. Coba kita lihat. Nah, sudah berubah bukan menjadi Harapan Jaya. Tadi adalah cara atau perintah SQL untuk kita mengupdate data yang ada pada satu tabel. Jadi kita nggak perlu untuk yang namanya menghapus seluruh tabel yang ada di tabel mahasiswa, tapi hanya kita klik update saja, data tersebut sudah benar kembali. Oke, baik, itu saja yang bisa kita sampaikan untuk mengupdate data pada tabel. Silahkan dicoba dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke sebab yang keempat dari DML, yaitu menghapus data pada tabel. Kalau tadi kita mengupdate data pada tabel, kalau sekarang kita ingin menghapus data pada tabel, data yang ada pada tabel. Bagaimana caranya? Berikut ada caranya menghapus data pada tabel. Caranya adalah delete from nama tabelnya, where kriterianya, bersama kayak tadi update. Jadi update nama tabelnya, set nama kolom, where kriterianya. Kalau ini delete from nama tabelnya, where kriterianya. Oke, baik, untuk lebih mudahnya mari kita lihat contohnya dari kejuruan dari mahasiswa. Misalkan kita ingin menghapus data dari tabel mahasiswa. Kita ingin menghapus data Gilang misalkan. Gilang sudah tidak aktif lagi sebagai mahasiswa misalkan. Ini kita hapus nih datanya. Bagaimana caranya? Caranya adalah delete from mahasiswa, delete from spasi nama tabelnya dalam hal ini adalah mahasiswa, where NIM sama dengan 471301035. Seperti yang tadi saya bilang, kalau Anda ingin menghapus satu data saja pada tabel, gunakan kriteria primary key-nya. Kenapa bisa seperti itu? Karena jika kita menggunakan primary key sebagai kriteria kita, data yang lain tidak akan ikut terhapus. Tapi jika kita menghapus
ataupun menggunakan ID kejuruan sebagai kriteria kita, otomatis semua data yang memiliki ID kejuruan 103 akan terhapus. Berbeda dengan kita menggunakan NIM yang sebagai primary key yang tidak mungkin sama dengan data yang lainnya. Oke, sekali lagi, jika Anda ingin menghapus data pada tabel dan hanya pada satu tabel saja dan hanya pada satu data aja pada tabel tersebut, gunakanlah primary key sebagai kriterianya sehingga data lain tidak menjadi terganggu. Oke, misalnya kita ingin menghapus data Gilang Arsya Priyatna Zaman karena sudah tidak lagi menjadi mahasiswa PNDSFS misalkan, ingin kita hapus data dari Gilang Arsya Priyatna Zaman dengan NIM 471301035. Oke, kita menggunakan perintah SQL lagi. Caranya adalah mudah sekali, delete from mahasiswa. Delete from mahasiswa where kriterianya. Kriterianya tadi adalah kalau kita ingin menghapus satu tabel saja, satu data pada tabel tersebut, gunakanlah primary key-nya. Primary key di sini dalam tabel mahasiswa adalah NIM. Where NIM sama dengan NIM-nya Gilang berapa tadi? 471301005. Oke. Delete from nama tabelnya spasi where spasi kriterianya. Kriterianya adalah NIM 471301035. Kita klik go. Nah, nanti muncul dialog seperti ini. Jika kita ingin menghapus, biasanya akan muncul dialog seperti ini. Apakah kami yakin menghapus data tersebut? Kita klik OK. Nah, sudah berhasil. Kita coba lihat di browse. Sudah tidak lagi kan data dari Gilang Arsya karena sudah kita hapus tadi. Nah, tadi adalah cara bagaimana kita ingin menghapus data pada satu tabel. Nggak mungkin kan kita hapus semua tabelnya jika kita hanya melakukan kesalahan hanya pada satu data. Itulah tadi contoh ataupun cara untuk kalian menghapus data pada tabel. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Cobalah untuk mengkombinasikan dengan perintah-perintah kondisi-kondisi yang lainnya, dengan perintah-perintah between, dengan perintah-perintah where dan sebagainya. Itu bisa kalian lakukan, bisa kalian kombinasikan setelah kalian kembangkan lebih lanjut. Semoga bisa berhasil dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kepada saya Dani Diasa dan teman-teman saya dari kelompok 1. Setelah kita pelajari tadi tentang pengertian database, terus dari data definition language, terus ada data manipulation language juga. Untuk selanjutnya kita belajar tentang SQL function. Perintah-perintahnya hampir sama seperti perintah yang tersedia di dalam SQL. Ada perintah untuk membuat ataupun memperoleh nilai rata-rata, memperoleh jumlah data, memperoleh nilai maksimal dan nilai minimal, dan lain sebagainya, lumayan banyak. Nah, ini bisa kita tampilkan juga nih di perintah SQL function tuh. Nah, contoh-contohnya itu bisa kita ambil dari tabel mahasiswa yang tadi kita buat nih, berupa nilai yang ini. Untuk lebih jelasnya kita mulai dari yang pertama dulu kali ya, dari perintah subbab yang pertama, yaitu tentang AVG, average. Fungsi average untuk mencari nilai rata-rata dari satu kolom. Perintahnya adalah sebagai berikut. Select spasi AVG spasi nama kolom spasi from nama tabel. Oke, select spasi AVG spasi nama kolom yang ingin kita cari rata-ratanya, spasi from spasi nama tabelnya. Kita mulai. Misalkan kita ingin mencari nilai rata-rata nih di tabel mahasiswa di kolom nilainya. Kita pengen nyari nih nilai rata-rata di kolom nilai yang ada di tabel mahasiswa. Nilai rata-rata mahasiswa itu sekarang berapa sih gitu. Oke, kita mulai. Caranya select spasi AVG dalam tanda kurung nilai from nama tabelnya mahasiswa. Oke, jadi kita ingin mencari nilai rata-rata dari kolom nilai ya di tabel mahasiswa. Kita klik go. Nah, muncullah nilai rata-rata dari kolom nilai itu sendiri, yaitu 85,000, banyak sekali. Nah, kita pengen merubah nih, nggak enak kan, masa namanya AVG dalam tanda kurung nilai sih. Kita harus merubah nih. Kalau user bingung kan nanti AVG nilai, harusnya harus ada rata-rata yang harus namanya itu harus yang benar-benar bisa dipahami sama semua pihak kan.
Kalau ini doang kan ibaratnya mungkin kita doang yang bikin yang bakal ngerti kan. Ada cara mudahnya untuk merubah nama yang tadi ini menjadi nama sesuai keinginan kita, menjadi lebih mudah dipahami. Kita copy dulu yang tadi, coba lagi di SQL. Nah, setelah tanda kurung yang nilai ini bisa kita tambahkan yang namanya as. Perintah as ini adalah perintah untuk mengganti nama yang ada pada kolom AVG nilai menjadi nama kolom sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini kita ganti menjadi nilai rata, misalkan seperti ini. Yang tadinya AVG nilai mau kita ganti jadi nilai rata-rata. Nah, menggunakan perintah as ini, spasi as spasi nama kolom yang ingin kita tampilkan, seperti itu. Kita klik go. Nah, berubahlah yang tadinya AVG dalam tanda kurung nilai jadi nilai underscore rata. Tadi adalah cara untuk memperoleh rata-rata dari suatu kolom. Bisa kalian kembangkan lagi lebih lanjut untuk mencari nilai rata-ratanya. Terima kasih. Kita lanjut ke subbab yang kedua. Semoga bisa bermanfaat di nilai rata-rata ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke subbab yang kedua dari SQL function, yaitu tentang count. Apa sih count itu? Mari saya jelaskan. Fungsi count ini di dalam perintah SQL function adalah menampilkan jumlah baris atau record yang ada pada suatu tabel. Misalkan kita ingin melihat nih dari tabel mahasiswa berapa banyak sih. Misalkan kita kan udah ngisi data banyak banget. Nah, kita pengen tahu nih sudah berapa mahasiswa yang sudah kita input. Itu kan nggak mungkin kita hitungin satu-satu kan. Kecuali kalau udah ada kolom nomor di sini kita bisa lihat. Tapi kalau nggak ada kolom nomornya gimana? Masa kita harus menghitung satu-satu gitu? Mungkin kan? Nah, gunakanlah yang namanya perintah count ini untuk menampilkan jumlah baris atau record yang ada pada suatu tabel. Misalkan perintahnya adalah select spasi count spasi nama kolom spasi from spasi nama tabel. Bersama seperti yang tadi di average. Jadi, misalkan kita ingin melihat nih banyaknya baris atau kolom dari NIM yang ada pada tabel mahasiswa. Kita pengen lihat berapa jumlah mahasiswa yang sudah kita input di tabel mahasiswa. Coba di perintah SQL-nya select. Kalau perintah count itu berarti kita klik count saja, spasi dan tanda kurung nama kolomnya, dan kita klik NIM, kemudian spasi. Nah, yang tadi kalau kita nggak pakai perintah as, itu nanti nama kolomnya akan berupa count dalam tanda kurung NIM. Nah, makanya kita kasih perintah as supaya bisa mudah dipahami sama teman-teman kita yang lain. Misalkan jumlah skor mahasiswa from nama tabelnya apa? Mahasiswa. Oke. Jadi kita ingin melihat jumlah baris ataupun jumlah record yang sudah diinput sama kita. Berapa banyak sih jumlah mahasiswa yang udah kita input di tabel mahasiswa. Inilah caranya, select count spasi NIM as jumlah mahasiswa from mahasiswa. Klik go. Nah, muncullah jumlah mahasiswa 4. Berarti mahasiswa yang sudah kita input berupa NIM-nya itu sudah kita input berupa 4 mahasiswa. Ini adalah cara untuk kita menghitung berapa jumlah baris ataupun jumlah record yang sudah kita input. Karena nggak mungkin kita lihat satu-satu ataupun kita perhitungkan satu-satu. Perintah SQL function berupa count inilah yang dapat membantu kita untuk menghitung jumlah baris ataupun jumlah record yang ada pada tabel mahasiswa ini. Oke, sekian tutorial perintah SQL untuk SQL function subbab count untuk menghitung jumlah baris atau jumlah record yang ada pada satu tabel. Semoga bermanfaat. Tolong dikembangkan lagi, tolong dicoba lagi lebih menjelas. Selamat mencoba dan bisa berguna insyaallah buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di perintah SQL, tutorial perintah SQL.
kita dari kelompok 1 kembali lagi. Tadi kita udah belajar mengenai SQL function untuk average atau mencari rata-rata dan mencari jumlah baris atau record yang ada pada tabel, yang ada pada suatu kolom. Ini adalah kita ingin mencari nilai tertinggi pada suatu kolom, yaitu adalah fungsi max. Bagaimana sih fungsi max itu? Fungsi max itu adalah cara untuk mencari nilai tertinggi pada suatu kolom dengan perintah select spasi max, nama kolomnya, from nama tabelnya. Biar lebih mudah, kita ambil contoh yang ada pada tabel mahasiswa. Misalkan kita ingin mencari nilai tertinggi pada tabel mahasiswa di kolom nilainya. Kita ingin mencari nih nilai tertinggi dari tabel mahasiswa itu berapa sih nilai tertingginya? Kan nggak mungkin kan kita ibaratnya mengecek satu-satu nilai tertingginya mana, siapa sih yang punya nilai tertinggi, seberapa banyak nilai tertingginya, kayak gimana. Itu mending kalau misalkan datanya masih 4 seperti ini, masih bisa terlihat nilai tertingginya. Tapi kalau misalkan datanya sudah ratusan, bukan ribuan, mana mungkin kita akan melihat ataupun mengecekkan satu-satu. Nah, fungsi dari max inilah yang bisa berguna buat teman-teman nih untuk mencari nilai tertinggi pada suatu kolom. Pertanyaannya adalah, jika kita ingin mencari nilai tertinggi yang ada di kolom nilai yang ada di tabel mahasiswa, berarti kita pertanyaannya adalah select spasi max dalam kurung nilai as nama kolom yang akan kita gunakan, spasi from spasi nama tabelnya, itu tabel mahasiswa. Berarti kita klik tombol yang sekali lagi, kita coba dulu select spasi max dalam tanda kurung nama kolomnya yang ini kita lihat nilai tertingginya, yaitu nilai, kemudian S spasi, misalkan kita mau ngasih namanya nilai tertinggi, ini nilai tertinggi misalkan from mahasiswa. Oke, select max dalam tanda kurung nilai as, nilai tertinggi from mahasiswa. Oke, bisa kita klik go. Nah, muncullah nilai tertinggi dari kolom nilai yang ada di dalam tabel mahasiswa adalah 90. Maka dari itu berarti nilai tertingginya adalah 90. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait tentang SQL function untuk max, untuk mencari nilai maksimal dari tabel mahasiswa yang ada pada kolom nilai. Terkaitkan 90 seperti yang tadi sudah dilihat. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Silahkan dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di kelompok 1. Lanjut lagi ke subbab yang keempat dari SQL function, yaitu adalah min. Fungsi min. Apa sih fungsi min ini? Fungsi min adalah untuk mencari nilai terendah pada suatu kolom. Jika tadi max adalah fungsinya untuk mencari nilai tinggi pada suatu kolom, kalau sekarang kita ingin mencari nilai terendah pada suatu kolom. Oke, perintahnya adalah select spasi min dalam tanda kurung nama kolomnya from nama tabelnya. Kita ambil contoh yang ada pada tabel mahasiswa lagi dengan yang ada di kolom nilai. Misalnya kita pengen nyari nih nilai paling rendah yang ada di kolom nilai di tabel mahasiswa. Kita anggapkan, kita ibaratkan datanya itu ada beratus-ratus bahkan ribuan, kan nggak mungkin kita cek satu-satu. Nah, kita menggunakan perintah SQL. Oke, kita cari nilai paling terendahnya. Select spasi, tadi perintahnya adalah min dalam tanda kurung nama kolom yang ingin kita cari nilai terendahnya, yaitu adalah kolom nilai as. Mau dinamain sebagai nama kolom apa? Kolom nilai terendah itu kita namain sebagai nilai terendah aja ya, skor terendah seperti yang tadi. Jadi as itu fungsinya untuk memberikan nama kolom dari kolom yang akan menampilkan nilai terendah yang tadi, from mahasiswa, from nama tabelnya. Oke, select min dalam tanda kurung nilai as, nilai terendah from mahasiswa, kita klik go. Nah, muncullah nilai terendah dari tabel mahasiswa yang ada di kolom nilai adalah 79. Oke, benar kan 79? Tadi adalah tutorial perintah SQL untuk mencari nilai terendah pada kolom nilai yang ada di tabel mahasiswa. Silahkan dicoba buat teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah
berada nih di akhir penghujung video dari tutorial perintah SQL. Setelah kita pelajari banyak banget hal tentang dari database itu sendiri, dari data definition language itu sendiri, dari data manipulation language itu sendiri, dan SQL function dari mulai mencari rata-rata, mencari jumlah baris atau mencari jumlah record, mencari nilai tertinggi dan mencari nilai terendah. Langkah selanjutnya adalah kita ingin mencari jumlah nilai pada suatu kolom, yaitu adalah sum. Ini adalah perintah SQL function yang terakhir yang akan kita sampaikan. Bagaimana sih perintah sum itu sendiri? Untuk fungsi sum sendiri adalah untuk mencari nilai total pada suatu kolom. Sintaknya adalah select spasi sum dalam tanda kurung nama kolomnya, from nama tabelnya itu apa. Oke, kita untuk menjadi lebih mudah kita lihat tabel mahasiswanya. Contohnya kita ingin mencari nilai total yang ada pada kolom nilai misalkan. Berarti kita lanjut ke perintah SQL-nya saja nih. Oke, intinya adalah select spasi. Untuk mencari nilai kolom atau nilai jumlah total pada suatu kolom, kita gunakan perintah sum. Spasi nama kolomnya yang ingin kita lihat, yang ingin kita jumlahkan, yaitu nilai as jumlah nilai. Oke, nama kolomnya kita namakan jumlah nilai, from mahasiswa alias nama tabelnya. Oke, kita klik go. Nah, muncullah jumlah nilainya adalah 340. Jumlah nilai ini gunanya buat apa sih? Kalau di sini mungkin nggak terlalu berguna ya buat teman-teman, ataupun dilihat dari struktur tabel yang ada pada tabel mahasiswa masih kurang berguna untuk pencarian dari jumlah nilai yang ada. Tapi jumlah nilai di sini bisa berguna jika kalian menggunakan ataupun memiliki yang namanya tabel kompensasi gitu. Misalkan dengan mahasiswa yang ada, misalkan dari mahasiswa yang ada, terus dilihat dari kompensasi yang ada. Misalkan di sini dimunculkan lagi adalah tabel kompensasi, misalkan tabel kompensasi. Bisa kita jumlahkan tuh dari semua yang ada pada tabel mahasiswa, berapa jumlah kompensasi yang telah didapatkan dari semua mahasiswa. Bisa kita lihat tingkat rata-rata kompensasi yang tersebar dari masing-masing mahasiswa itu seperti apa. Jumlahnya itu seberapa banyak, apakah akan lebih baik daripada sebelumnya ataupun malah semakin buruk dari semester-semester selanjutnya. Nah, itu mungkin jauh lebih berguna jika ditambahkan kolom-kolom yang lain yang bisa mendukung fungsi dari sum tadi gitu, untuk mencari jumlah nilai total. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dari tutorial perintah SQL. Sudah banyak banget yang kita pelajari, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Intinya sih kita sama-sama belajar di sini, tidak ada yang pintar dan tidak ada yang bisa merasa lebih baik daripada orang lain. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama berbagi ilmu saja di sini. Kita sama-sama sharing. Nggak usah perlu takut untuk mulai mencoba ataupun untuk mulai berusaha belajar tentang perintah SQL. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan langsung ke teman-teman kita, bisa menghubungi kontak person yang ada di bagian aplikasinya, bisa kalian tanya-tanya kepada kita, ataupun teman-teman kalau ada yang pengen beberapa email juga bisa email ke kita ataupun ke kelompok kita sendiri. Silakan saja ke email kita. Kita terbuka, kita akan saling berbagi, kita sama-sama berbagi ilmu di sini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang membacanya dan bisa memberikan ilmu yang banyak juga. Dan jangan lupa kalau udah dapat ilmunya ataupun udah dapat pengetahuannya, jangan lupa untuk dibagikan lagi ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya selaku perwakilan dari kelompok 1 dan Diasa dan teman-teman saya yang lain yaitu Nadia Felinda dan Surya Akbar Rizkinata mengucapkan pamit buat teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan tutorial perintah SQL yang telah kami sampaikan tadi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.